Anda masih menyaksikan Puncak Ibadah Haji pemirsa bersama saya Vena Kintan, dan di sebelah kiri saya ini masih ada Pak Ustadz Zaki Mubarak. Pak Ustadz, ini sambil juga nanti kita tayangkan suasana langsung di Arafah saat ini. Mungkin Pak Ustadz juga bisa cerita pada saat 2019 wukuf di Arafah. Ini sebenarnya situasinya seperti apa sih Pak Ustadz? Keramaian ini seperti apa? Pada saat ibadahnya ini bagaimana? 2019 itu kan belum COVID, belum Corona waktu itu Mbak Vena. Jadi sangat ruame bahasa orang Jawa. Belum ada pembatasan ya Pak Ustadz? Belum ada pembatasan. Jadi Masya Allah di situ sangat terharu, bahagia. Pokoknya Masya Allah berbagai macam rasa, perasaan itu ada pada saat ketika kita wukuf di Arafah. Karena puncaknya haji ialah di Arafah. Di situ semuanya kita berkumpul, memperbanyak beristighfar, baca talbiyah, salawat kepada Nabi Muhammad, dan kita berdoa bersama-sama di situ, di tempat yang mustajabah. Kalau di Indonesia ada hanya waktu mustajabah, tapi kalau di Makkah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah ada tempat-tempat yang mustajabah. Ketika kita tawaf, itu doa yang mustajabah, tempat mustajabah. Ketika sa'i, Safa dan Marwah, ketika di tempat Hajarul Aswad, multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Nah, salah satunya adalah doa yang mustajabah ini di Arafah. Makanya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad bersabda, khairud du'ai du'a'u fi yaumi Arafah. Sebaik-baiknya doa ialah doa di hari Arafah. Karena mustajabahnya, apalagi dalam keadaan berhaji. Masya Allah, yang benar-benar duyufullah, benar-benar dia itu adalah tamunya Allah, delegasinya Allah langsung. Apapun yang dia inginkan pasti diijabah. Karena memang janji Allah pun begitu Mbak Vena. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kepadaku, maka niscaya akan aku kabulkan permintaanmu. Apalagi mintanya di hari Arafah. Oleh karenanya itu kita nitip pesan nih buat kepada saudara-saudari kita yang ada di Arafah sekarang ini. Doakan kita semua yang ada di Indonesia, doakan negara kita Republik Indonesia, doakan saudara-saudari kita yang ada di Indonesia agar supaya hajat cita-cita kita semua disegerakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Karena hanya dengan doa segala apa yang kita inginkan cepat dikabulnya oleh Allah. Ad-du'a silahul mu'min tuh Mbak Vena. Doa adalah senjatanya orang yang mukmin. Yang mukmin ialah yang beriman. Bukannya ad-du'a silahul muslim. Kenapa bukan silahul muslim tapi mukmin? Bagi hamba Allah yang beriman kepada Allah, yang benar-benar dia yakin doanya pasti akan dikabulkan, diijabah oleh Allah, khususnya berdoa di Yaumi Arafah, di hari Arafah, puncaknya ibadah haji Pak Vena. Kalau bacaan doa Pak Ustadz, ada nggak yang bisa dipanjatkan doa khusus gitu. Doa apa aja? Di Arafah? Misalkan yang orang Jawa berangkat haji, yang orang Batak berangkat haji, Pak Ustadz, saya nggak bisa doa pakai bahasa Arab, boleh nggak doa pakai bahasa Batak? Boleh. Pak Ustadz, saya orang Jawa nih, nggak bisa doa pakai bahasa Arab, bisanya doa pakai bahasa Jawa, boleh nggak? Boleh. Karena Allah itu paham semua bahasa. Jangankan yang terucap, yang ada di dalam hati pun, kalau kita minta kepada Allah, Allah ngerti, Allah paham. Nah, makanya banyakin doa, pakai bahasa apapun kita berdoa, Allah paham. Insya Allah. Masya Allah. Pak Ustadz, tapi kalau bicara soal menaikkan ibadah haji nih Pak Ustadz, pasti yang banyak terlintas ini bagaimana kehusyuan begitu, kehusyuan dalam beribadah gitu. Apa yang perlu dihindari agar kehusyuan itu nih bisa terwujud selama beribadah haji? Terkhususnya sekarang kan zaman medsos nih Mbak Vena. Zaman medsos, zaman orang sering update status. Oleh karenanya haji ini adalah merupakan ibadah yang sakral. Jangan sampai ibadah kita ini ternodai atau terganggu oleh medsos. Terkhusus sama setan gepeng tuh yang namanya handphone tuh Mbak Vena. Kadang-kadang apa aja tring-tring kita lihat, lagi baca Al-Quran lihat handphone. Baik.
Ustaz. Kayak begitu. Jangan sampai kita ini tergoda. Jangan sampai tergoda. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Zaki Mubarak atas waktunya. Insya Allah bermanfaat. Kita doakan seluruh jemaah haji Indonesia yang ada di sana bisa menjadi haji yang mabruk. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya pemirsa, demikian program kabar khusus Puncak Ibadah Haji. Saat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang. Saya Fena Kintan, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.